Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Profesor Dr. Insinyur Doti Dewi Risanti, ST, MT, dari kelas Material Cerdas D. Kami akan mempresentasikan desain Smart City berbasis smart material yang berjudul kotanya adalah Resilicity, merupakan kota imajinatif yang kami bangun dan kami kreasikan. Dengan saya Fatkur Rahman Fikri, NRP 50092310003. Dan saya Putri Alicia Zukrufa dengan NRP 5009231063. Saya Andika Bagja 031. Adapun struktur PPT yang melatar belakangi dan menjadi kerangka dalam kami menyusun teori dan juga pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian dasar teori smart material, jenis-jenis smart material, dan juga desain smart city. Selanjutnya yang terpenting adalah implementasi pada infrastruktur, analisis dan keunggulan, serta daftar pustaka. Latar belakangnya terjadi urbanisasi cepat di pertumbuhan populasi kota ini yang mengakibatkan perlunya infrastruktur yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Lalu kota juga perlu mempertimbangkan efisiensi sistem di mana energinya harus efisien dan ketergantungan pada sistem elektronik besar harus dikurangi. Selanjutnya konsep smart city berbasis smart material. Konsep ini tidak hanya mengandalkan IoT dan digital, tapi juga memerlukan material yang mampu merespon stimulus seperti suhu, cahaya tekanan, dan medan magnet secara otomatis. Next. Bab 2 di daun pustaka berisi mengenai smart city, smart material, piezoelektrik, dielektrik, kimiawi dan optis magnetik, kemudian thermal dan juga ionik atau IPMC. Dan ini akan kami bahas secara detail di slide selanjutnya. Definisi smart city, kota memanfaatkan teknologi informasi, sensor, dan sistem digital. Semua diintegrasikan demi peningkatan energi, kesehatan, dan juga keamanan. Tujuannya adalah penghuni nyaman, aman, hemat energi, kemudian responsif, maksudnya materialnya terhadap kebutuhan warga. Didukung dengan Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, menjadikannya kota yang sempurna untuk warga dan juga penduduknya. Kemudian teknologi pendukung, IoT akan menghubungkan perangkat cerdas. Kemudian terdapat sensor cerdas untuk monitoring kota yang standby setiap minggu 24 jam. Smart material sebagai pendukung infrastruktur yang adaptif secara otomatis. AI dan machine learning akan menjadi sistem yang bertujuan untuk mengambil keputusan cerdas. Kemudian peran smart material yakni untuk merespons stimulus, suhu, tekanan cahaya, dan medan magnet. Thermochromic window mengakibatkan penghematan energi pendinginan, dan self-healing concrete bisa memperpanjang umur infrastruktur. Piezoelektrik memudahkan pemanenan energi dari getaran. Kemudian SME meningkatkan ketahanan gempa dan kemampuan self-centering. Next. Klasifikasi material cerdas beserta ilustrasinya tergambar pada slide berikut. Pada piezoelektrik, kami menggunakan PZT, PVDF, dan zinc oxide. Di elektrik ada silikon, VHB, PDMS, dan gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada ionic IPMC. Kami menggunakan Nafion dan PPY semacam polimer yang murah, kemudian CNT. Untuk material thermal berupa SMA atau SMP, kami menggunakan nitinol, niti, dan SMP untuk menyusun struktur yang adaptif. Kemudian magnetik MR, kami menggunakan MR fluid terphenol D untuk peredam yang adaptif. Kemudian self-healing hydrogel termasuk dalam kimiawi, ada environmental sensor dan juga smart coating. Kemudian photochromic LCD kami menerapkannya pada smart window nantinya, optical sensor dan juga adaptive display. Untuk thermochromic menggunakan VO2 vanadium oxide, kemudian ada Liuco dye untuk memudahkan ya jendela yang efisien ini untuk beroperasi dengan kemampuan perubahan warna dan juga bisa menjadi sensor thermal pada bagian-bagian bangunan. Next.
Selanjutnya ada penerapan smart material pada smart city. Setelah kami melakukan skimming terhadap beberapa jurnal, ditemukan gambar, ada 4 gambar ya. Jadi pertama termokromik dan fotokromik tentu akan diimplementasikan pada jendela seperti gambar ini. Kemudian self-healing concrete tentu sangat penting pada struktur bangunan sebagai penguat dan juga auto recovery pada bangunan tersebut. Ada shape memory alloy untuk menghasilkan kekuatan tahan gempa pada struktur jembatan. Shape memory polymer menghasilkan kekuatan untuk menutup sinar matahari karena materialnya selain kuat juga bisa menutup sendiri. Next. Selanjutnya material piezoelektrik seperti ini pada smart pavement atau trotoar. Implementasinya ya. Adapun material yang digunakan pada trotoar smart ini seperti quartz, CO2, kemudian PZT, lead zirconate titanate, kemudian barium titanate, zinc oxide, dan PVDF. Semua ini untuk memonitor kesehatan pada, maksudnya kondisi yang ideal pada trotoar. Dan juga dia mampu mengubah energi getaran menjadi energi listrik. Next. Baik, selanjutnya terdapat material dielektrik. Jadi sebuah material sudah memiliki polarisasi dielektrik. Kemudian material ini bisa merespon, mengembang, menyusut, menghasilkan gerakan mekanik. Responnya sangat cepat dalam periode milisecond. Jenis materialnya silikon elastomer, VHP dan PTMS. PTMS sendiri merupakan elastomer yang fleksibel dan transparan yang digunakan pada sensor dan perangkat biomedis. Aplikasi pada smart city seperti halnya silikon DEA, keunggulannya gaya besar dan senyap. Kemudian untuk soft robotics pada beberapa bangunan VHP materialnya yang digunakan ya, jenisnya PTMS juga, keunggulannya ringan dan fleksibel. Kemudian aktuator adaptif yang akan digunakan pada mall nanti sebagai kanopi yang otomatis bisa menutup dan juga membuka, memiliki keunggulan respon cepat, kurang lebih 5 milisecond. Haptic device, tentu haptic dari bahasa untuk mengetik ya. Jadi untuk komputer-komputer yang bisa diakses di stasiun untuk booking tiket dan sebagainya, ini memberikan sensasi sentuhan yang realistis. Kemudian artificial muscle sebagai otot buatan dengan gaya 200 sampai 400 kilo Pascal. Ada soft robotics dan juga aktuator yang adaptif. Next. Selanjutnya terdapat material ionik atau IPMC. Jadi ini merupakan material yang bisa menyusut dan menghasilkan lengkungan yang dengan hanya membutuhkan tegangan rendah 1 sampai 5 milivolt. 1 sampai 5 volt. Dapat dioperasikan di media basah atau larutan. Dia bersifat reversibel, polaritas dibalik, maka gerakan bisa berlawanan. Jenis materialnya ada Nafion, polypyrrole merupakan polimer konduktif yang murah dan fleksibel. Kemudian ada carbon nanotube. Bagaimana implementasinya pada smart city? Maka kami mengide di sini dia bisa digunakan sebagai flexible sensor, soft actuator, wearable device ya, artinya device yang bisa digunakan di mana saja. Ringan dan biokompatibel. Kemudian underwater robot, dia bisa beroperasi di media cair. Ya, sudah. Next. Selanjutnya ada material aktif thermal, SME. Ini yang paling terkenal contohnya nitinol, dia digunakan pada struktur bangunan ya, untuk memiliki kekuatan tahan gempa. Kemudian shape memory polymer seperti tadi, dia digunakan untuk menutupi tirai ya, sebagai tirai yang bisa menutupi radiasi matahari agar tidak masuk ke ruangan dan menimbulkan panas berlebih. Dan mekanismenya dengan adanya panas ya sebagai stimulus utama, maka
perubahan fase menjadi austenite. Kemudian ketika didinginkan menjadi martensite. Ini untuk shape memory alloy. Kemudian yang gambar 10, shape memory polymer SMP. SMP memiliki keunggulan berupa massa yang lebih ringan. Next. Nah, kemudian material termokromik akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Alicia Zurfa. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan pada material termokromik. Nah, material termokromik ini mampu mengubah warna secara otomatis ketika mengalami perubahan temperatur. Nah, perubahan warna ini terjadi karena adanya perubahan struktur molekul atau perubahan fase kristal yang menyebabkan sifat penyerapan cahaya material ini berubah. Ketika suhu meningkat, warna material akan berubah, dan ketika suhu kembali normal, warnanya dapat kembali seperti semula atau bersifat reversibel. Nah, beberapa contoh material termokromik adalah vanadium dioxide atau FO2 yang mengalami transisi logam isolator pada temperatur sekitar 68 derajat Celcius. Kemudian ada leukodai yang sensitif terhadap suhu dan juga kelembapan, serta liquid kristal yang berubah warna akibat perubahan orientasi molekulnya. Dalam konsep Smart City sendiri, material ini dapat digunakan pada smart window yang secara otomatis menggelapkan kaca saat cuaca panas, sehingga dapat mengurangi penggunaan AC hingga sekitar 30%. Nah, selain itu, juga dapat diterapkan pada cat bangunan adaptif seperti smart pavement atau untuk indikator panas ekstrim, dan juga sensor visual pasif pada pipa atau tangki industri. Selanjutnya yaitu ada material magnetorheological atau MR. Material ini tuh umumnya berupa fluida yang mengandung partikel besi berukuran mikrometer yang tersuspensi dalam minyak. Nah, ketika diberikan medan magnet, partikel-partikel yang ada di dalam besi tersebut akan membentuk rantai sehingga viskositas fluida itu dapat meningkat secara drastis. Akibatnya, material ini tuh dapat berubah dari kondisi cair menjadi semi padat hanya dalam waktu yang singkat. Nah, jenis material MR yang banyak digunakan antara lain itu ada MR fluid, kemudian MR elastomer, dan juga terphenol D. Nah, keunggulannya ini tuh memiliki tingkat kekakuan yang dapat diatur secara real time sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kaitannya dengan Smart City atau Resilient City di tugas kami, yaitu MR dapat digunakan sebagai adaptive damping pada jembatan dan juga gedung-gedung tinggi. Nah, vibration control pada fasilitas industri dan juga ruang server, di mana smart suspension ada diterapkan pada kendaraan, serta seismic isolator untuk meredam getaran gempa. Nah, efektivitas reduksi getarannya dapat mencapai lebih dari 70% tergantung dengan pengaplikasiannya. Next, yaitu adalah material kimiawi atau self-healing. Nah, prinsip kerjanya adalah ketika terjadi sebuah retakan atau kerusakan, itu mikrokapsul yang berisi agen penyembuh akan memecah dan juga melepaskan zat aktif yang kemudian nantinya bisa bereaksi dan membentuk kembali struktur material yang baru. Nah, beberapa sistem digunakan yaitu bakteri MICP yang bisa menghasilkan mineral untuk menutup retakan secara alami. Nah, jenis material yang termasuk kategori ini antara lain ada self-healing concentrate, kemudian hidrogel polimer, dan juga shape memory hidrogel. Nah, aplikasi yang paling menarik adalah beton self-healing yang mampu memperbaiki retak secara mandiri, sehingga umur bangunan itu dapat meningkat lebih dari 50 tahun. Nah, selain itu, terdapat smart coating anti korosi dan juga sensor lingkungan yang berbasis hidrogel yang bisa mendeteksi perubahan kondisi lingkungan
secara visual. Nah, selanjutnya itu ada material fotokromik atau optis. Nah, material ini itu berubah warna atau tingkat transparansinya ketika terkena radiasi ultraviolet. Nah, mekanismenya itu terjadi karena adanya proses isomerisasi molekul yang mengubah kemampuan material dalam menyerap cahaya. Contohnya seperti ketika intensitas UV menurun, material akan kembali transparan. Nah, contoh material fotokromik sendiri adalah yang pertama ada spiropiren, kemudian ada dari letin, kemudian ada liquid crystal, dan juga ada electrochromic material. Pada smart city, teknologi ini itu banyak diterapkan pada smart window yang dapat mengurangi beban pendinginan gedung hingga 30 hingga 40%. Selain itu, bisa digunakan untuk sensor UV pasif, adaptive display yang tetap terbaca saat siang hari, serta fasad bangunan anti silau yang bisa meningkatkan kenyamanan pengguna dari gedung. Next. Nah, kemudian ada biomimetic dan juga dielectric elastomer. Nah, biomimetik ini adalah material yang meniru struktur atau mekanisme yang ditemukan di alam. Nah, contohnya itu adalah efek daun teratai atau lotus effect yang membuat air membentuk butiran dan juga mudah menggelinding sehingga permukaan itu menjadi self-cleaning. Nah, ada juga inspirasi dari Kakikiko yang memiliki daya rakat yang sangat tinggi. Sedangkan electric elastomer itu merupakan polimer elastis yang dapat berubah bentuk ketika diberikan medan listrik. Nah, saat tegangan diberikan, ketebalan material ini bisa berkurang dan luas permukaannya itu bertambah sehingga menghasilkan gerakan mekanik. Nah, material ini itu banyak digunakan sebagai aktuator, terutama pada eh, sistem pemanen energi atau energi harvester. Nah, selanjutnya itu ada elektret dan juga elektrochemical actuator. Nah, elektrik ini merupakan material dielektrik yang memiliki muatan listrik permanen atau semi permanen. Nah, karena memiliki kemampuan dalam menyimpan muatan, material ini banyak digunakan pada mikrofon kondenser, sensor tekanan emiss, dan juga perangkat energi pada piezoelektrik. Nah, sedangkan electrochemical actuator itu bekerja berdasarkan pergerakan ion yang ada di dalam membran polimer seperti nafion. Nah, ketika tegangan rendah ini diberikan, ion bergerak sehingga menghasilkan deformasi atau gerakan mekanik. Nah, keunggulan dari aktuator ini yaitu konsumsi dayanya rendah dan cocok digunakan pada perangkat atau sistem mikroelektromekanik. Nah, selanjutnya ada superkonduktor dan juga fotomechanical. Nah, superkonduktor sendiri adalah material yang memiliki resistansi listrik nol ketika berada di bawah temperatur kritisnya. Nah, salah satu fenomena penting dari superkonduktor ini adalah efek Meissner, yaitu kemampuan menolak medan magnet sehingga dapat menghasilkan levitasi magnetik. Nah, aplikasinya dapat ditemukan pada MRI, kemudian kereta maglev, dan juga akselerator partikel. Nah, sementara itu, material fotomechanical, khususnya liquid crystal elastomer atau LCE, ini dapat berubah bentuk ketika terkena cahaya. Nah, perubahan orientasi molekul akibat cahaya ini akan menghasilkan deformasi mekanik tanpa melalui kabel listrik. Nah, teknologi ini tuh bisa berpotensi digunakan pada aktuator nirkabel dan juga sistem robotik di generasi yang terbaru. Nah, selanjutnya adalah PCM atau phase change material. PCM ini mampu menyimpan dan juga melepaskan energi panas dalam jumlah yang besar selama proses perubahan fase dari padat ke cair atau sebaliknya. Nah, yang menjadi menarik dari PCM ini yaitu selama proses perubahan fase yang berlangsung, suhu material itu bisa relatif konstan, sehingga PCM ini berfungsi sebagai buffer thermal yang cukup efektif.
Nah, kapasitas penyimpanan energi PCM ini dapat mencapai 5 hingga kali lebih besar dibandingkan dengan material konvensional. Nah, makanya material ini tuh banyak digunakan pada bangunan hemat energi dan juga sistem penyimpanan energi termal. Kemudian yang kedua ini ada chemical gel atau hydrogel. Nah, material ini itu dapat mengembang atau menyusut sebagai respons terhadap perubahan pH, temperatur, cahaya maupun konsentrasi kimia. Nah, perubahan volumenya itu bisa mencapai ratusan kali lipat. Nah, aplikasinya itu bisa meliputi drug delivery, biosensor, aktuator lunak, dan juga tisu dari engineering. Selanjutnya yaitu ada IPMC dan juga monochromik. IPMC atau Ionic Polymer Metal Composite itu merupakan membran polimer ionik yang dilapisi elektroda logam tipis. Nah, ketika diberi tegangan rendah sekitar 1 hingga 3 volt, ion yang di dalam material itu bergerak sehingga menyebabkan material melengkung. Nah, karena hanya membutuhkan tegangan yang rendah, IPMC ini sangat cocok digunakan pada bagian seperti biomedis dan juga aktuator yang ada di bawah air. Nah, sedangkan material eh, mekanokromik itu mampu berubah warna ketika menerima tegangan atau regangan. Nah, perubahan warnanya itu dapat digunakan sebagai indikator visual terhadap kondisi struktur tanpa memerlukan sensor elektrik tambahan. Nah, aplikasinya bisa meliputi sensor tekanan visual, structural health monitoring, dan juga smart coating untuk mendeteksi kerusakan secara dini pada infrastruktur kota. Nah, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Andika. Untuk kota yang kami rancang sendiri, ini kami bagi menjadi empat zona. Ada zona pada pusat kota, zona pemukiman, zona fasilitas umum, dan zona infrastrukturnya. Untuk zonanya seperti yang pada gambar berikut. Next. Nah, untuk bangunan yang pertama ada gedung pemerintahan. Gedung pemerintahan ini tepatnya berada di pusat kota, zona 1 atau zona pusat kota. Nah, kami merancang gedung pemerintahan ini menggunakan pemilihan material yang kami gunakan adalah set material alloy, khususnya yang niti. Nah, gedung ini kami rancang dengan bangunan 5 lantai plus basement dengan 20 meter kali 20 meter dengan gridnya untuk setiap ruangannya 5 kali 5 meter. Nah, gedung pemerintahan ini memiliki kategori risiko 4. Terus untuk spesifikasi sebagai berikut, tinggi totalnya 24 meter, dimensinya 30 meter kali 20 meter, grid kolomnya untuk peruangan ya 5 meter kali 5 meter dengan 20 titik kolom atau lantai. Nah, untuk SNI-nya 1726 pada tahun 2019 dengan kategori risiko 4. Nah, kenapa kami memilih NITI ya? Pertama karena modulus elastisitas yang outstanding. Nah, NITI ini memiliki modulus 60 sampai 80 gigapascal dan untuk material lain yang SMA lainnya contohnya CU, AL atau MN itu hanya memiliki sekitar 200 megapascal. Nah, itu terlalu lunak atau terlalu berisiko untuk digunakan sebagai gedung pemerintahan ini karena berisinya itu membutuhkan kekakuan awal tinggi untuk mengontrol simpangan lateral sebelum gempa besar. Nah, untuk parameter kedua, kenapa kamu memilih NITI ini ya stabilitas sikliknya. Nah, NITI ini sangat stabil setelah siklus degradasinya tidak signifikan. Terus parameter ketiga yaitu ketahanan korosinya. Nah, NITI membentuk lapisan TiO2 alami dan sangat tahan di kelembapan 70 sampai 85% tropis. Dan parameter keempat kenapa kamu memilih yaitu recovery strength-nya mencapai 6%. Next. Nah, ini untuk tabel perbandingan set material alloy dan perhitungan seismiknya. Nah, ini untuk parameter recovery strength, modulus elastisitas, dan lainnya. Nah, ini perbandingannya antara NITI, CU, ALME, MN, dan FESMA.
Nah, kenapa NITI dipilih ya? Recovery strength-nya itu mencapai 6%. Ini sudah cukup untuk gedung pemerintahan yang tidak kategori bawahnya tidak seperti rumah sakit atau yang lainnya. Terus modulus elastisitas austentiknya itu mencapai 60 sampai 80 gigapascal, lebih baik dari COL-MN, tapi ini dirasa sudah cukup daripada menggunakan efek SMA-nya. Untuk tegangan transformasi A ke M-nya itu mencapai 300 sampai 500 megapascal. Untuk stabilitas sikliknya sangat baik, ketahanan korosi terapisnya sangat baik. Nah, itulah alasan mengapa kami memilih NITI pada gedung pemerintahan ini. Untuk perhitungan seismiknya sebagai berikut. Berat seismiknya W sama dengan 8 tambah 0,25 kali 3 kali 600 meter kuadrat dikali 6 lantai, yang merupakan dimensi dari bangunan pemerintahan ini. Didapat hasilnya 31.500 kilonewton. Untuk gaya geser dasarnya seperti ini, CS sama dengan SDS per R per LE, dengan didapat hasil gaya gesernya 4.725 kilonewton, dan kapasitas bracing lantainya didapat 2.572,8 kilonewton, setara 54% dari V-nya. Nah, kapasitas bracing lantai satu ini mencakup 54% dari total gaya geser dasar 4.725 kilonewton. Nah, sisanya itu diserap oleh SMA LRB, fondasi dan kekauan dari kolomnya. Nah, tanpa set material alloy ini, drift residunya itu 0,8 sampai 2%, dan akan mengalami kerusakan berat per FEMA-nya P58 dengan. Nah, ketika menggunakan SMA ini drift residunya menjadi 0,08 sampai 0,32%, jauh di bawah batas kritisnya yaitu 0,5%. Next. Nah, di gedung pemerintahan ini selain kami menggunakan SMA NITI, kami juga memadukan dengan self-healing konkrit berbasis bakteri. Yang digunakan adalah enkapsulasi B subtilis. Hal ini dipilih dengan perbandingan geometri lainnya, dengan perbandingan self-healing yang lainnya, didapat enkapsulasi bakteri ini yang terbaik lah untuk gedung pemerintahan ini. Nah, alasan pemilihannya ya karena gedung pemerintahan ini tidak dapat ditutup untuk renovasi karena layanan publik. Kan gedung pemerintahan ini tidak bisa, ketika rusak itu harus tetap berjalan karena merupakan layanan publik lah. Jadi harus terus berjalan, dan enkapsulasi bakteri ini bekerja sepenuhnya otonom tanpa campur tangan manusia. Terus vascular network-nya itu tidak bisa digunakan karena memerlukan jaringan pipa mikro yang tidak kompatibel dengan batang bracing NITI dan kapsul SMA LRB yang sudah mengisi ruang dalam kolomnya. Terus untuk auto genisnya itu ya tidak bisa digunakan karena kapasitasnya hanya 0,1 sampai 0,3 mm. Tidak mencukupi untuk retak akibat gempa yang dapat mencapai 0,08 sampai 0,12 mm atau lebih. Nah, ini untuk distribusi kapsul dan perhitungan lebar retaknya. Next. Nah, untuk bangunan kedua ini rumah sakit. Rumah sakit ini berada di fasilitas umum. Nah, kami untuk pemilihan materialnya, untuk spesifikasi bangunannya, rumah sakit ini kami rancang dengan 8 lantai plus basement dengan ukuran gedung 60 meter kali 40 meter dengan gridnya 6 kali 6 meter. Nah, ini juga memiliki kategori risiko 4 sama seperti gedung pemerintahan, tapi standar isolasinya rumah sakit ini lebih ketat dari gedung pemerintahan. Nah, kenapa lebih ketat? Karena peralatan MRI memiliki batas toleransi getaran 0,0 sampai 0,01 G, meja operasi maksimum 0,08 G, dan inkubator bayi maksimalnya 0,06 G. Tanpa isolasi seismik, percepatan lantai pada gempa didesain mencapai 0,3 sampai 0,45 G, ya. Itu jauh melampaui batas toleransi peralatan medis. Dan rumah sakit ini kan harus tetap beroperasi selama dan setelah gempa. Kegagalan peralatan medis itu dapat saat bencana itu dapat berakibat fatal lah bagi pasien. Nah, untuk parameter perbandingan gedung pemerintahan dengan gedung rumah sakit. Nah, untuk materialnya kami memilih B Sparsius LMG 22557. Nah, kenapa kamu memilih ini? Karena kapasitas penyembuhannya lebih besar. B Sparsius ini mampu menutup retak hingga 0,97 mm, sedangkan B Subtilis tadi hanya 0,8 cm. Nah, karena beban operasional rumah sakit ini kan lebih berat dari
beban gedung pemerintahan. Makanya kamu memilih biospasier sini. Terus viabilitas sporanya itu 100%, enkapsulasi freeze dry-nya dengan sodium alginatnya itu memberikan tingkat kelangsungan hidup spora itu 100%. Dibandingkan dengan teknik ekstrusi yang hanya 93,8% dan spray dry-nya 79,9%. Terus distribusi strategis berdasarkan zona risiko kok kita bagi menjadi beberapa. Ada zona risiko tinggi dengan densitas 30%. Itu terdapat di kolom, balok, dinding kor, basement, plat lantai, ruang operasi, dan ICU. Terus zona sedang 2%, itu plat lantai umum dan koridor. Dan zona rendah, itu dinding partisi dan plat atap. Next. Terus di rumah sakit ini kami menggunakan skema 3 konfigurasi SMA dan perhitungan spesifiknya dengan ini 3 konfigurasi SMA NITI pada rumah sakit, yaitu konfigurasi pertama itu menggunakan dual core SMA LRB dengan fondasi 54 untuk 54 unit dengan bearing diameter 650 mm, 4 damper NITI diameter 40 mm per unit. Nah, ini tuh lebih kuat dari single core karena berat bangunannya kan mencapai 120.960 kilonewton. Itu jauh lebih besar dari gedung pemerintahan. Nah, untuk konfigurasi duanya itu SMA shear wall panel pada lantai 1 sampai lantai 4. Terus konfigurasi tiganya itu edge bracing niti diameter 32 mm pada lantai 5 sampai 8. Itu digunakan di lantai atas karena beban lateral di lantai atas kan lebih kecil sehingga konfigurasi sederhana itu sudah memadai lah, tidak perlu over design. Ini untuk perhitungan seismik rumah sakit dengan total berat seismik efektifnya 120.960 kilonewton, 4 kali lebih dari gedung pemerintahan dengan gaya geser dasarnya 24.300 kilonewton dan kapasitasnya mendapat hasil 108.379 kilonewton. Untuk interpretasi efek isolasi pada percepatan lantainya, nah kan periode fundamental naik dari 0,656 detik menjadi 3 sampai 4 detik, itu berkat dual core SMA LRB-nya. Nah, percepatan spektral pada T sama dengan 3 sampai 4 itu jauh lebih rendah. Terus percepatan lantai turun dari 0,3 sampai 0, yang sebelumnya 0,3 sampai 0,45 G menjadi 0,05 sampai 0,08 G. Nah, ini masuk batas toleransi untuk peralatan medis kritis yang digunakan di rumah sakit. Terus faktor keamanan kapasitas LRB-nya sebesar 447% dari gaya geser maksimum. Nah, sistem ini tidak pernah mencapai batas kapasitas bahkan pada gempa yang melampaui desain. Next. Terus pada rumah sakit ini kami juga menggunakan 15 material cerdas terintegrasi dan kinerja sistemnya. Untuk materialnya sebagai berikut, kita menggunakan SMA NITI sebagai isolasi seismik, reduksi percepatan lantai, terus SHC B Spacirusina B Spiricius sebagai penyembuh retak di toleransi 0, sampai 0,97 mm otonom dengan viabilitas spora 100%. Terus material pisu resistif kami gunakan sebagai sensor strain 54 kolom. Ferroelectric PCT kami gunakan sebagai reduksi getaran residual MRI. ER fluid kami gunakan sebagai peredam. Elektrostriktif kami gunakan sebagai absorpsi getaran meja operasi. Elektrik PVDF kami gunakan sebagai deteksi perubahan posisi pasien. Terus superkonduktor NBTI kami gunakan sebagai magnet MRI 3T, kabel HTS Ripco 500 ampere tanpa rugi. Terus sarklet biomimetiknya kami gunakan sebagai reduksi adesi dari bakteri 94% tanpa biosida. Terus IPMT kami gunakan sebagai kontrol lower ventilasi HEPA, ruang isolasi tekanan negatif. Next. Nah, untuk bangunan yang ketiga ada menara pemantau bencana yang terletak di pusat kota. Nah, untuk pemilihan materialnya kami gunakan set material alloy niti sama seperti gedung pemerintahan. Dengan spesifikasi menara pemantau ini dengan tinggi 60 meter, penampangnya 8 kali 8 meter menyempit ke 2 kali 2 meter, dan menara pemantau bencana ini harus beroperasi 24 jam non-stop saat bencana berlangsung.
Nah, tantangan strukturalnya kena menara dan alasan kenapa memilih set material alloy. Nah, menara ini kan sangat tinggi dan langsing, sama seperti gedung-gedung kita ke langit, sehingga rentan terhadap dua beban dominan, beban angin siklik yang menyebabkan getaran resonansi dan beban seismik yang menyebabkan penyimpangan lateral yang besar. Nah, fluid viscous dampernya itu tidak kami gunakan karena viskositas fluidnya sangat bergantung suhu. Di iklim Indonesia ini suhu kan berfluktuatif, sangat fluktuatif dari 20 derajat di malam hari hingga 30 derajat di siang hari. Sehingga konsistensi per dam itu tidak dapat dijamin. Untuk friction dampernya tidak kami gunakan karena permukaan jasanya mengalami keawasan dan memerlukan pergantian berkala. Nah, kan menara setinggi 30 sampai 50 meter kan sangat sulit diakses untuk perawatan rutin. Nah, kami memilih SMA submeteral alloy unit ini karena self-centering setelah setiap siklus tidak memerlukan perawatan dan stabil terhadap variasi suhu, serta memiliki efisiensi disipasi energi tinggi melalui transformasi fase austenit dan martensit. Ini untuk parameter pemilihan materialnya, perbandingan antara SMA niti, fluid viscous damper, dan friction damper, dan didapat kesimpulan kami memilih SMA submeteral alloy unity untuk TMD-nya. Nah, dua konfigurasi yang digunakan pada menara ini yaitu konfigurasi pertama itu menggunakan SMA TMD pada puncak di bangunan paling atas 45 sampai 55 meter bangunan dengan massa baja 2000 kg digantung dengan 8 batang niti super elastik diameter 32 mm ke 8 arah disetar pada frekuensi natural menara untuk bergerak melawan fase mendisipasi energi getaran. Untuk konfigurasi keduanya bracing di bentuk diagonal nitinya itu menggunakan niti diameter 25 mm dengan zona dasarnya 0 sampai 20 meter. Dengan konfigurasinya itu 16 batang pada 4 panel rangka terbawah yang berfungsi untuk menambah kekakuan lateral dan mencegah yielding batang rangka baja saat momen lentur gempa terbesar. Next. Ini untuk perhitungan simpangan dan pemilihan PCT 5A. Jadi pada menara pemantau ini kami mengkombinasikan material set material alloy dengan piezoelektrik. Untuk perhitungannya didapat frekuensi natural menaranya sebesar 0,069 Hz dengan waktu 14,5 detik. Terus untuk gaya anginnya didapat 140,4 kN dan simpangan puncak tanpa perdamnya didapat 3,76 M. Terus dengan SMA submeteral alloy ini ditambah bracingnya itu membuat simpangannya tereduksi. Dan SMA TMD ini mereduksi simpangan hingga 40-60% dan deltanya turun dari 3,76 menjadi sekitar 1,88 meter. Jadi dengan penambahan SMA TMD ini yang sebelumnya simpangan puncaknya itu gagal dapat direduksi menjadi 1,88 meter. Untuk bracing niti, zona dasarnya itu menambah kekakuan lateral, simpangan finalnya itu 1,22 meter dan rasio deltanya itu 2% mendekati batas SNI dengan peredam aktif. Nah, tanpa sistem SMA itu menara akan mengalami kegagalan struktur di bawah beban angin desain karena rasio simpangannya mencapai 66,3% sesuai yang diperhitungkan tadi, jauh dari batas standar nasional Indonesia yaitu 1,67%. Nah, kenapa kami menggunakan piezoelektrik 5A nah, itu kami gunakan untuk memanen energi getaran menara. Dan ini ada perbandingan kenapa kami akhirnya memilih piezoelektrik 5A. Next. Ini untuk perhitungan output dari perhitungan energi yang didapat ketika kita menggunakan piezoelektrik 5A dan sinergi dual materialnya. Untuk perhitungan outputnya itu kami mendapat hasil 2,56 miliwatt per unit kali 100, yaitu totalnya kami mendapat 256 megawatt dari total supply-nya. Terus untuk kebutuhan daya sensor menaranya kami mendapat total demand-nya itu 119 megawatt. Ini untuk interpretasi hasil perhitungan piezoelektriknya, supply 2.256 MW, demand-nya 119 MW, dan surplus 130 MW ini disimpan dalam superkapasitor 10 F sebagai cadangan saat angin tenang. Terus superkapasitasnya terisi penuh dengan kondisi kosong dalam waktu 15 menit operasi normal. Nah ini tuh sangat ideal untuk sistem darurat. Jadi energi hariannya itu mencapai 4.608 watt hour per hari.
Jadi menara pemantau ini tuh sudah sangat mandiri tanpa bantuan dari PLN dengan menggunakan piezoelektrik ini. Terus untuk sinergi kombinasi set material alloy dan piezoelektriknya itu SMA ini itu meredam getaran menara agar amplitudenya tidak merusak struktur dan perangkat elektrolit. Terus getaran sisa yang tidak terserap SMA itu dipanen oleh piezoelektrik 5A sebagai sumber energi. Nah, semakin besar gempa atau angin, semakin besar getarannya dan semakin banyak energi yang dapat kita panen. Terus hal ini terjadi saat energi paling dibutuhkan oleh sistem pemantau darurat. Untuk uji kondisi kritisnya itu dengan gempa MW 6,5 tambah angin 35 meter per sekon secara bersamaan, SMA TMD itu mereduksi simpangan dari 4,2 M menjadi 1,8 M dan piezoelektrik ini memanen dari energi puncaknya 850 megawatt 7 kali dari kondisi normalnya. Maka akan menyebabkan superkapasitornya terisi dalam waktu 3,4 menit. Nah, seluruh sensor dan sistem komunikasi ini tetap aktif tanpa interupsi saat terjadi bencana. Next. Terus bangunan yang keempat ada plaza publik yang terletak di pusat kota. Nah, plaza publik ini kami memilih material piezoelektrik 5A sama seperti gedung menara pemantau dengan spesifikasi bangunan 100 meter kali 60 meter dengan perkiraan 3.000 orang per hari yang datang mengunjungi dan 8.000 orang di hari puncaknya. Nah, kami menggunakan piezoelektrik ini sebagai lantai pemanen energi ketika banyak orang yang berjalan di plaza publik ini. Nah, mengapa plaza publik ini tepat untuk piezoelektrik ya? Karena kan volume pejalan kaki yang sangat tinggi dan konsisten setiap hari tanpa kebutuhan infrastruktur tambahannya, tidak ada kendaraan berat yang dapat merusak modul piezoelektriknya kan ya karena hanya ada pejalan kaki di plaza ini. Terus kebutuhan listrik plaza seperti lampu LED, speaker, layar, sensor itu relatif kecil sehingga realistis untuk hanya dipasok dari pengguna langkah kaki orang sehari-hari begitu. Nah, ini tabel perbandingannya dari PZT 5A, PZT 4, PVDF, dan BATO3. Sehingga dan pada akhirnya kamu milih PZT 5A untuk plaza publik ini. Nah, kenapa kami memilih PZT 5A? Ya karena PZT 4 itu kan koefisien D33-nya 23% itu lebih rendah dan kopling K33-nya lebih kecil untuk jutaan langkah per tahun. Nah, selisih efisiensinya itu mencapai 20%, sangat signifikan secara kumulatif. Untuk PVDF-nya ditolak karena kuat tekanan hanya 2-4 mA, jauh di bawah tekanan langkah kaki dengan sepatu yang mungkin keras dari para pengunjung yang dapat mencapai 0,5 sampai 20 sampai 2 megapascal pada area kontak kecil. Terus BATIO3 ditolak karena D33-nya hanya 40% dari PCT 5A dan suhu operasi maksimumnya hanya 120 derajat Celcius. Riskan untuk outdoor tropis yang mencapai 55 derajat Celcius di siang hari. Next. Terus untuk perhitungan output energi yang didapat dari plaza publik ini untuk gaya dinamis langkah kaki yang dengan dihitung mendapat totalnya 828,5 Newton. Terus dihitung muatan total per langkahnya dapat 3,099 MC. Terus dihitung daya output per tilenya didapat 35 MW per til per langkahnya. Terus total til dan donasinya dapat 17.750 til terpasang. Terus untuk output daya harian yang didapat di beban pengunjung puncaknya di kisaran 8.000 pengunjung itu didapat 1,74 kWh per hari. Nah, pemenuhan kebutuhan plaza untuk targetnya PCT 5A ini mensuplai sensor plus WiFi plus 20% LED secara mandiri. Jadi dapat mengurangi kebutuhan listrik untuk plaza publik ini yang nantinya akan digunakan untuk WiFi dan LED secara mandiri.
Nah, untuk ringkasan kinerja plazanya kan 17.750 terpasang dengan output yang didapat 106,67 watt, 0,871 kilowatt hour per hari pada hari normal, dan 1,74 kilowatt hour pada hari puncak yang didapat energi yang didapat pada plaza pabrik ini. Dan ini tuh dapat mensuplai kebutuhan dari plaza pabrik ini meliputi sensor, WiFi, dan 20% LED-nya. Next. Nah, untuk bangunan selanjutnya yaitu jembatan kota. Nah, kamu memilih set material alloy SLRB dan SHC plus PVA fiber. Dengan spesifikasi jembatan kota ini dengan bentang 40 meter, lebar 16 meter, dan diperkirakan 8.000 kendaraan per hari plus 5.000 pejalan kaki per hari yang akan melintasi jembatan kota ini. Nah, kenapa jembatan kota ini butuh set material alloy ini? Karena jembatan memiliki dua tuntutan yang tidak terdapat pada gedung, yaitu satu piringnya itu harus mengizinkan pergerakan thermal longitudinal deck sebesar kurang lebih 50 mm akibat perubahan suhu harian, sekaligus membatasi perpindahan seismik agar girdernya tidak tergelincir dari peralatan. Nah, SMA LRBBS itu tidak mampu mengakomodasi pergerakan thermal deck karena desainnya itu untuk isolasi vertikal horizontal gede saja. Dan LRB konvensional itu tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kemampuan recentering. Nah, setelah gempa besar, deck dapat berpindah permanen 50 sampai 100 mm yang memerlukan penggantian bearing mahal, dan jembatan tidak bisa digunakan selama berminggu-minggu, yang ini akan merugikan banyak pihak dan membuat kerugian yang besar. Nah, ini untuk tabel parameter perbandingan SMA SLRB, SMA SLRB yang biasa, dan LRB konvensional, sehingga kami pada akhirnya memilih SMA SLRB. Nah, untuk 3 subkomponen SMA SLRB dengan 6 unit total, 4 di pier dan 2 di abutmennya, sub satunya itu sliding bearing PTFE, plat PTFE di atas plat baja dengan koefisien geseknya 0,02 dan mengizinkan pergerakan thermal longitudinal deck dengan kurang lebihnya 50 mm dengan gesekan sangat rendah tanpa menambah beban ke pier. Untuk sub 2-nya menggunakan LED rubber barik, sub 3-nya kabel restrainer niti dengan diameter 20 mm, dan di sini terdapat 4 kabel dengan panjang 300 dengan tebal 300 diameter 300 mm per unit menghubungkan deck ke piernya itu secara diagonal dan membatasi permintaan maksimum dan menarik deck kembali ke posisi semula. Next. Nah, ini untuk perhitungan seismik dan self hearingnya pada jembatan didapat berat dan gaya seismiknya sebesar V-nya 390 kilonewton, per piernya 195 kilonewton, terus momen dasar piernya itu 980 kilonewton. Dengan dan hal ini masih kurang dari pier yieldnya yang sebesar 1.170 kilonewton meter. Nah, dengan penambahan SMA SLRB itu dapat mereduksi sebesar 46%, sehingga didapat 631,8. Itu lebih kecil dari 900 dari yang tadi 980 kilonewton meter, dan pier dinyatakan aman dan tidak yield. Untuk retak dek akibat truk 250 kilonewton yang lalu lalang di jembatan ini didapat totalnya 0,15 meter, deformasi sebesar 0,15 meter, dan kapasitas. Nah, ini tuh masih di atas kapasitas subitilisnya yaitu 0,81 meter. Jadi dapat diperkirakan sembuh dalam waktu 7 sampai 14 hari. Untuk retak pier pasca gempa diperkirakan lebar retaknya itu 0,13 meter dan dapat sembuh 14 sampai 21 hari otonom. Nah, ini alasan mengapa kami menggunakan SHCB subtilis plus PVA fiber. Ya, karena kapsul kimia itu dia rentan pecah lebih awal akibat beban siklik kendaraan. Terus kalau tanpa menggunakan fiber itu retak dapat mencapai 1,2 mm. Untuk B subtilis ini tidak menunjukkan performa terbaik dalam kondisi wet dry cyclingnya. Nah, kondisi khas permukaan jembatan kan basah saat hujan dan kering saat terik.
Next. Nah, ini integrasi dua material yang kami gunakan, yaitu SMA SLRB plus SHC Bisubitylius dengan tambahan PVA fiber. Untuk lini pertahanan berlapis berjembatan, pada lini 1 kami menggunakan SMA SLRB dengan 6 unit total, melindungi pier dari yielding saat gempa, desain dengan mereduksi shear Demand 46%. Terus lini 2-nya menggunakan SHC Bisubitylius plus PVA fiber, menangani semua retak kecil yang lolos dari lini pertama. Retak operasional harian jacknya itu 0,15 mm dan retak pasca gempanya kan 0,13 mm. Nah, kedua jenis retak ini akan sembuh secara otonom dalam 7-21 hari tanpa inspeksi. Next. Nah, bangunan yang keenam itu ada rumah adaptif yang terletak di zona pemukiman. Rumah ini didesain dengan spesifikasi 2 lantai, ukuran 9 meter kali 8 meter dengan fasad barat terpapar intensitas matahari hingga 800 sampai 900 pada pukul 1 sampai 5 sore. Nah, kenapa menggunakan SMA? Karena fasad dan atap rumah kan elemen yang paling langsung terpapar perubahan suhu harian yang menjadi stimulus aktivasi SMP. Terus volume bangunan ini kan kecil, berarti respon SMP-nya dapat mengubah kondisi termal ruangan secara signifikan. Terus jumlahnya 500 plus unit rumah di zona ini, di zona pemukiman, dan menjadikan dampak kumulatif penghematan energi yang sangat besar untuk skala kota. Ini tabel perbandingannya antara PU SMP dengan TG 32 derajat Celcius, epoxy material polimer TG dengan 50 derajat Celcius, dan PCL SMP. Dan kami akhirnya memilih PU SMP dengan TG-nya itu 32 derajat Celcius. Nah, alasan kami memilih itu karena suhu udara rata-rata di Indonesia kan berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius di bawah 3. Nah, apabila di bawah 3, bila dalam posisi datar, itu suhu naungan tidak aktif saat tidak diperlukan, dan suhu puncak fasad barat beton sore hari kan 45 sampai 55 derajat Celcius di atas TG. Nah, ini akan menyebabkan bila aktif dan naungan diperlukan. Nah, epoksi kami tidak dapat memilih epoksi SMP karena TG minimumnya 50 derajat. Berarti ketika keadaan mendung itu fasad tidak pernah mencapai TG dan bila terkunci di posisi terbuka dan tidak memberikan naungan saat seharusnya aktif. PCLSMP pun sangat rentan degradasi hidrolitik di lingkungan lembab. Dalam 5-10 tahun, apabila terpapar hujan tropis, rantai polimer PCL akan terdegradasi dan kehilangan sifat shape memorinya. Next. Nah, ini untuk perhitungan penghematan energi dan ventilasi atapnya pada rumah adaptif. Untuk beban tanpa naungan, V totalnya didapat 15.470 watt. Nah, ketika dilakukan penambahan SMP, beban total naungannya berkurang menjadi 4.213 watt. Untuk penghematan energi AC per tahunan per rumah itu dihemat 3.848 kilowatt hour per tahun untuk setiap rumahnya. Terus ini untuk perhitungan ventilasi atap SMP dengan celah 60 mm kali 9 meter dengan didapat batas ACH-nya itu 10 sampai 15. Untuk interpretasi hasil perhitungannya kan didapat reduksi 72,9% lebih tinggi dari studi referensi naungan statis yang hanya 50% karena bila SMP ini bersifat dinamis, menyesuaikan sudut dengan suhu, bukan sudut tetap. Terus ventilasi atapnya kan dapat 22,5 ACH jauh di atas standar minimum 10 sampai 15 ACH. Jadi panasnya itu tidak terakumulasi di ruang atap dan tidak merambat ke ruangan di bawahnya. Untuk total reduksi beban pendinginan per rumahnya, didapat beban fasad 11,26 kW ditambah atap 6,47 kW dan didapat beban fasad totalnya 17,73 kW pada kondisi puncaknya. Dan apabila rumah adaptif ini diintegrasikan dibangun berjumlah 500 pada unit kota ini, itu didapat penghematan sebesar 1.924.000 kWh per tahun. Setara apabila dirupiahkan mencapai 2,65 miliar per tahun dan bonus pengurangan emisi CO2 sebesar 1.454 ton per tahun. Next. Nah, untuk bangunan selanjutnya ada taman komunitas.
Digunakan SMPTG dengan 38 derajat Celcius, SHC, dan SHP. Dengan spesifikasi tanaman kota ini memiliki dimensi 80 meter kali 50 meter dan diperkirakan 600 orang atau per hari di hari normal yang akan mengunjungi taman komunitas ini dan 1.500 orang di akhir pekan. Dengan ada fasilitas-fasilitas seperti kanopi gazebo adaptif dan beton taman tahan cuaca. Nah, kenapa kami memilih TG 38 derajat Celcius? Karena kan kanopi gazebo adalah elemen horizontal, bukan vertikal seperti fasad rumah, sehingga menerima radiasi mataharinya itu secara langsung dan tegak lurus. Suhu permukaan kanopi horizontal mencapai 55 sampai 65 derajat Celcius di siang hari terik, lebih tinggi dari fasad vertikal pada rumah tadi yang hanya 45 sampai 55 derajat Celcius. Jika kami menggunakan TG 30 derajat Celcius, itu kanopi akan selalu dalam kondisi terbuka dari pagi hingga sore, sehingga tidak pernah bisa menutup dan memberikan naungan saat panasnya itu ekstrim. Nah, dengan TG 38 derajat Celcius, kanopi akan menutup hanya saat panas ekstrim yang benar-benar membutuhkan naungan dan tetap terbuka atau transparan pada saat pagi hari atau mendung. Ini untuk tabel perbandingan parameter kenapa akhirnya kamu memilih PU SMP TG 38 derajat Celcius. Nah, kenapa kami menambahkan SHP pada SHC Taman? Karena elemen beton taman kan menghadapi wet dry cycling sangat ekstrim, diguyur hujan deras siang hari, lalu dikeringkan terik matahari pada sore hari. Jadi, dan di Indonesia itu dapat mengalami kemarau hingga kurang lebihnya itu 3 bulan. Nah, SHP ini berfungsi sebagai reservoir air mikro dalam beton yang berfungsi menyerap air saat hujan dan melepaskannya secara perlahan selama 5-7 hari dan memastikan bakteri mendapat suplai air yang cukup untuk menyelesaikan proses MICP meskipun permukaan betonnya itu sudah kering. Nah, SHC bakteri tanpa SHP itu tidak bisa digunakan karena untuk taman karena risiko kematian bakteri di fase kering yang di taman kan ruang terbuka yang sangat panas. Di fase kering yang panjang, terus kristal admixturnya ditolak karena kapasitasnya hanya 0,1 sampai 0,3 mm yang ini tuh tidak cukup untuk retak akibat akar pohon yang dapat mencapai 0,4 mm. Next. Nah, ini untuk perhitungan thermal kanopi dan letak SHC-nya didapat total head gain tanpa kanopinya 20-2500 watt, head gain dengan penambahan kanopi SMP head gain-nya turun menjadi 2700, turun sangat signifikan. Terus penurunan suhu di bawah kanopi juga turun dari 48 derajat Celcius menjadi 29,3 derajat Celcius. Terus untuk total panel SMP per gazebo yang kami gunakan adalah 800 panel SMP untuk seluruh taman. Untuk perhitungan letak SHC plus SHP-nya didapat dalam kapasitas biji-bijinya 0,81 mm dan diperkirakan akan sembuh dalam rentang waktu 14-21 hari. Untuk retak dinding akibat akar pohonnya yaitu 0,4 mm dan diperkirakan akan sembuh dalam 6 minggu dengan SHP berfungsi menjaga kelembapannya. Next. Nah, untuk bangunan selanjutnya ada sistem drainase yang kami gunakan material sporas Cina Pasteuri dengan dimensi sistem drainase ini 8.000 meter jaringan dengan saluran primernya 2,5 meter kali 2 meter, sekundernya 8 unit dan tersiernya 24 unit dengan pH lingkungan 2-4. Nah, mengapa drainase ini butuh spesies bakteri? Ya, karena pH lingkungan drainase kan bervariasi dari pH 12 sampai 13 pada beton segar hingga turun di pH-nya itu 2-4 pada zona crown korosinya akibat serangan asam sulfat, Bacillus dan B. species. Nah, untuk ketiga bakteri tadi hanya bertahan optimal di pH di atas 8 sehingga akan mati sebelum MICP-nya selesai. Untuk crown corrosion sendiri adalah fenomena unik drainase dengan yaitu gas H2S dari dekomposisi organik dioksidasi bakteri Acinetobacillus menjadi H2SO4 yang menyerang bagian atas crown-nya saluran. Nah, mekanisme ini tidak ada pada bangunan di atas tanah. Proses Paustri ini adalah salah satu kandidat dengan kombinasi yang lengkap lah. Satu, ada memiliki aktivitas urease sangat tinggi untuk MCP, kemampuan buffer pH lokal untuk melawan H2SO4, dan ketahanan relatif pada pH 2-4. Ini ada tabel perbandingan yang kenapa akhirnya kamu memilih
Spastory. Untuk dua mekanisme unik Spastory pada drainase itu yang pertama ada self-healing retak. Mekanisme pertama ada self-healing retak. Retak terbentuk, air drainasenya masuk, spora Spastory-nya aktif, hidrolisis area yang menghasilkan 2NH4 plus CO3 presistipasi Ca2 plus CO3 2- yang menghasilkan endapan CaCO3 yang menutup retak dalam kurang waktu 25-35 hari. Untuk mekanisme keduanya yaitu anti-crown corrosion. H2S ini dioksidasi acetobacillus menjadi H2SO4. Nah, pH lokalnya akan turun hingga 2-4. Spastory ini akan menghasilkan urease yang menghidrolisis urea menjadi NH3. Amonia menetralkan H+ sehingga pH lokal naik kembali menjadi 7-9 dan menghambat korosi dan yang memungkinkan prestisipasi CaCO3. Next. Nah, ini untuk perhitungan beban retak dan perpanjangan umur. Didapatkan beban desain crown-nya 80 kPi, terus tegangan tarik crown-nya 3,92 MPa, lebar retak crown-nya itu 0,45 mm dengan kapasitas itu lebih kecil dari kapasitas Spastory-nya 0,5 sampai 0,8 mm. Untuk waktu healingnya dan permajaan pasca healingnya karena kondisi drainase selalu lembab, airnya mengalir di dasar, kelembapan dirinya lebih dari 95%, dan healing retaknya diperkirakan akan sembuh dalam kurun waktu 25-35 hari. Untuk laju crown corrosion tanpa SHC kan di umur tanpa SHC itu mencapai 57 tahun, sedangkan dengan penambahan SHC, hasil umurnya itu diperkirakan hingga mencapai 163 tahun. Terus kapasitas aliran maning dan verifikasi sistem drainasinya didapat 10,82 meter kubik per S per saluran primer, dan untuk kapasitas debit total kapasitas debit banjir didapat 52,9 mm kubik per S, mendekati dari kui banjir yaitu 58,33 meter kubik per S, dan ini sangat memadai untuk sistem drainase pada kota ini. Next. Nah, ini mix desain per hierarki dan integrasi kota. Ini untuk tabel salurannya, ada saluran primer, sekunder, dan tersier untuk dimensinya sebagai berikut dan mutu betonnya sebagai berikut. Nah, apa densitas kapsul berbeda per hierarki? Ya, karena pada saluran primer hanya menerima beban tanah terbesar, beban kendaraan berat di atasnya, dan paling rawan crown corrosion karena aliran limbah organiknya tertinggi. Untuk saluran sekunder hanya mendapat beban sedang, masih berpotensi crown corrosion meski lebih kecil dari primer, dan saluran tersier ini memiliki beban terendah, sebagian besar hanya menerima air hujan dari jalan perumahan dan risiko crown corrosionnya minimal. Untuk volume total dan jumlah sel bakteri sistem drainasinya sebagai berikut. Saluran primernya itu memiliki 1.900 meter kubik beton, saluran sekundernya memiliki 2.304 meter kubik beton, saluran tersiernya memiliki keliling 1.728 meter kubik beton. Untuk total volume betonnya itu di angka 5.923 meter kubik. Total sel bakteri dalam sistemnya sekitar 10⁻14 kali 148 meter kubik sel, jauh melampaui jumlah yang dibutuhkan untuk menutup seluruh retak potensi dalam 8.000 meter jaringan. Next. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri. Oke, selanjutnya memasuki subbab 3.9 yaitu gedung sekolah menggunakan ferroelectric materials. Nah, gedung sekolah di Resil City ini ada 3 support material yang diimplementasikan, yaitu ferroelectric materials, dielectric material, dan juga electrostrictive material. Nah, pada ferroelectric material untuk energy harvesting dari lalu lintas pejalan kaki. Nah, material yang digunakan adalah array tile PVDF TRFI berukuran 30 x 30 cm dengan tebal 8 mm yang dipasang pada subfloor, koridor, dan juga pintu masuk sekolah.
Nah, prinsipnya ini memanfaatkan polarisasi spontan domain ferroelektrik yang menghasilkan efek piezoelektrik dengan konstanta D33 sekitar 38 dan juga setiap langkah kaki yang menghasilkan tekanan sekitar 500 hingga 800 PA dan juga tiap tile yang menghasilkan 0,5 hingga 1,5 megawatt. Nah, dengan 660 pengguna per hari yang melewati 20 hingga 30 tile, total energi yang dihasilkan adalah 50 hingga 80 kilowatt hour per hari, yang cukup untuk menyuplai pencahayaan LED di seluruh koridor sekolah. Nah, output dikonversikan melalui DC-DC converter yang menjadi 48 volt DC. Nah, hal yang menarik pada ferroelectric material ini yaitu ada kapasitor UPP self-healing yang berfungsi sebagai buffer karena output piezoelektrik yang bersifat discontinue sehingga hanya aktif saat ada yang berjalan saja. Nah, kapasitor ini itu menjembatani agar beban pencahayaan tetap menerima daya secara kontinu. Nah, kapasitor BOPP ini juga memberikan dan juga berkaitan langsung dengan subbab berikutnya, yaitu dieelektrik dan juga elektrostriktif material. Nah, dieelektrik material ini berperan sebagai penyimpan energi sekaligus insulasi panel listrik. Nah, material utamanya yaitu adalah kapasitor film BOPP yang disebutkan pada slide sebelumnya, yaitu polipropilina biaksial yang bersifat self-healing sebagai buffer energi. Nah, fungsi utamanya yaitu menjembatani output piezoelektrik yang discontinue agar pencahayaan 4 volt DC tetap berjalan secara kontinu. Fungsi keduanya yaitu sebagai insulasi komposit epoksi alumina Al2O3 pada panel distribusi 20 kV di ruang MDF. Nah, keunggulan utamanya adalah sifat self-healingnya yang saat terjadi breakdown lokal, titik tersebut padam sendiri tanpa merusak kapasitor secara keseluruhan. Nah, sehingga kapasitor tetap berfungsi walau ada gangguan secara parsial. Nah, untuk elektrostriktif material, ini untuk active noise control di perpustakaan dan di ruang ujian. Nah, material yang digunakan adalah terfenol D yang bersifat magnetostriktif dengan regangan sekitar 2000 ppm. Nah, aktuator terfenol D ini dipasang di dinding pemisah koridor dan juga terhubung ke sistem ANC secara real time. Nah, cara kerjanya itu dengan mikrofon itu mereferensi atau menangkap kebisingan, kemudian sinyal dikirim ke DSP dalam waktu kurang dari 1 milisekon, dan kemudian gelombang antifase di-generate, dan kemudian terfenol D bergetar menghasilkan gelombang peredam sehingga kebisingan bisa berkurang. Nah, performa yang dicapai adalah reduksi kebisingan lebih dari 15 desibel pada rentang frekuensi 200 hingga 3000 Hz yang mencakup frekuensi percakapan dan juga langkah kaki. Yang mana dua sumber gangguan utama itu menjadi dua sumber yang ada di lingkungan belajar. Nah, jadi perpustakaan dan ruang ujian bisa tenang dan juga kondusif meski koridor di sebelahnya itu ramai. Nah, kemudian selanjutnya itu pada subbab 3.10 ada stasiun atau terminal dari Resilicity. Nah, ini merupakan simpul mobilitas utama yang menggabungkan fungsi stasiun kereta komuter, terminal bus antar kota, dan juga transit hub, angkutan dalam satu bangunan yang terintegrasi. Nah, skalanya cukup besar dengan luas total 48.000 meter persegi yang melayani 12.000 penumpang per hari dan beroperasi selama 24 jam penuh. Nah, secara struktural, bangunan ini termasuk kategori resiko 3 yang sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019 dengan faktor keutamaan gempa sebesar 1,5 yang memiliki 4 lantai fungsional dan atap membran
bentang 40 meter tanpa kolom tengah. Nah, 3 smart material yang diimplementasikan itu mencerminkan 3 tantangan utama pada bangunan ini, yaitu kekuatan struktural atap bentang lebar, keandalan daya 24 jam, dan juga kenyamanan thermal penumpang. Nah, selanjutnya, material yang digunakan pada stasiun atau terminal Resili itu adalah komposit MWCNT dengan epoksi 1% pada panel pengaku atau stiffener rib di atap. Nah, dengan fraksi CNT hanya 1%, bobot panel berkurang hingga 30% dibanding baja konvensional pada kekuatan yang sama. Untuk atap 40 meter, ini tuh setara dengan pengurangan 180 ton, yang mana beban kolom dan pondasi berkurang secara signifikan, dan desain kolom dapat bisa lebih ramping. Nah, jaringan CNT ini berfungsi sebagai sensor kelelahan struktural terdistribusi yang tertanam dalam matriks epoksi kolom utama. Nah, resolusi deteksi mencapai 50 mm yang mampu mendeteksi retak mikro sebelum retak makroskopis terbentuk. Nah, ini adalah salah satu structural health monitoring pasif tanpa adanya sensor tambahan. Nah, kemudian ada superkonduktor untuk keandalan sistem daya. Nah, sistem SMIS atau Superconducting Magnetic Energy Storage dengan kapasitas 50 kWh itu berbasis kumparan REBCO yang menyediakan backup daya instan untuk signaling, SCADA, kemudian pencahayaan keselamatan, dan papan informasi. Nah, respon backup ini di bawah 100 milisekund, yang mana jauh lebih cepat dan juga lebih instan dari genset diesel yang membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 30 detik. Untuk stasiun kereta, delay 10 detik tanpa signaling itu sudah bisa berakibat sangat fatal. Nah, selain itu, kabel HTS pada koneksi substation rail traksi itu mengurangi rugi daya transmisi dari 3 hingga 5% menjadi di bawah 0,1%. Kemudian ada fotokromik material untuk manajemen thermal fasad. Nah, sebanyak 240 unit kaca elektrokromik double glazing dipasang pada fasad eksterior dan juga atrium. Transmisi cahaya bisa diatur dengan variabel antara 10-72%, dikendalikan oleh BMS berdasarkan intensitas matahari dan juga waktu. Nah, pada jam puncak siang, heat gain fasad berkurang hingga 40% dan juga penghematan energi pendingin mencapai 30-35% dibandingkan menggunakan kaca biasa. Nah, ada satu fitur yang menjadi penunjang, yaitu penanda jalur evakuasi fotokromik yang berpendan otomatis saat pencahayaan ini rendah. Nah, yang bisa aktif tanpa listrik selama 8 hingga 12 jam saat pemadaman. Nah, kemudian terowongan pada Resili dengan 3 smart material yang bekerja secara terintegrasi melalui Tunnel Management System atau TMS. Nah, yang pertama itu ada Electrorheological Fluid atau ER Fluid sebagai peredam seismik adaptif. Nah, ER Fluid ini ditempatkan di 12 expansion joint antar segmen lining beton pracetak. Nah, dalam kondisi normal, fluida berviskositas rendah, yaitu di bawah 50 MPa, itu sehingga fleksibel yang bisa mengakomodasi ekspansi termal harian hingga lebih dari 1,5 mm per segmen. Nah, saat sensor MEMS ini mendeteksi PGA yang lebih besar dari 0,05 gram, tegangan sebesar 2,5 kV itu dapat diaktifkan dalam waktu kurang dari 3 milisekund. Nah, join ini mengeras kemudian mendistribusikan gaya seismik ke seluruh lining secara merata guna mencegah dislokasi segmen. Nah, setelah gempa ini selesai, sistem akan kembali ke mode normal otomatis tanpa adanya kerusakan material. Kemudian yang kedua ada konduktif polimer untuk monitoring kualitas udara dan juga ventilasi adaptif, yang mana terdapat 20 titik sensor per 100 meter
yang masing-masing berupa array, 3 sensor yang memantau. Konsumsi dayanya menjadi kurang dari 5 MW per array, yang mana jauh lebih hemat dari sensor MUS konvensional yang butuh sekitar 0,5 hingga 1 watt. Nah, saat CO ini mendekati 20 ppm atau ambang batas OSHA adalah 25 ppm dengan jet fan sebesar 2 kali 45 kW per 200 meter yang diakselerasi otomatis melalui VFD. Nah, sistem ini bisa menghemat energi ventilasi sebesar 35 hingga 45% dibanding dengan sistem on-off konvensional karena hanya bisa beroperasi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada coating mechanochromic untuk deteksi retak visual, yaitu spiropiran polimer yang diaplikasikan pada seluruh permukaan lining interior dalam 3 lapisan total dengan tebal 2 mm. Nah, skala warna yang dihasilkan itu sangat intuitif atau tidak berwarna untuk retak, ungu muda untuk besar sekitar 0,1 hingga 0,3 mm, ungu tua untuk besar sekitar 0,3 hingga 0,6 mm, dan juga merah cerah untuk retak yang lebih besar dari 0,6 mm. Nah, kamera CCTV full color dipasang di tiap 50 meter yang dihubungkan ke komputer Vision TMS untuk notifikasi lokasi retak otomatis. Nah, sistem ini beroperasi tanpa listrik sebagai backup visual saat sensor elektronik mati pasca gempa. Nah, riset sistem dilakukan dengan pencahayaan UVA sebesar 365 nanometer selama 30 menit via drone. Nah, selanjutnya yaitu sinergi dan juga integrasi dari terowongan atau TMS. Nah, inilah yang membuat sistem terowongan benar-benar bisa beroperasi secara powerful karena ketiga material bekerja secara sinergis dalam 3 skenario operasionalnya. Dengan skenario pertama, yaitu ketika gempa bumi. Sensor MEMS itu mendeteksi PGA yang lebih besar dari 0,05 G. Kemudian ER fluid itu akan mengeras dalam kurang dari 3 milisekon. Kemudian mechanochromic itu akan merekam deformasi lining secara visual. Kemudian pasca gempa, TMS akan menganalisis pola warna via CCTV untuk mengidentifikasi zona kritis tanpa adanya inspeksi fisik, dan inspektur hanya perlu masuk ke zona yang sudah diprioritaskan. Kemudian skenario 2 yaitu kemacetan panjang dengan emisi CO, NOx yang naik secara eksponensial dalam ruang tertutup. Kemudian PEDOT akan mendeteksi CO yang mendekati 20 ppm. Kemudian jet fan VFD akan diakselerasi otomatis dan display portal berubah ke peringatan kuning untuk pengguna jalan. Kemudian mechanochromic juga akan merekam akumulasi vibrasi dari kendaraan yang stagnan. Nah, kemudian skenario yang ketiga yaitu ada inspeksi rutin yang isinya itu merupakan drone mingguan itu merekam lining, kemudian computer vision TMS itu akan memetakan lokasi retak berdasarkan warna, yang hanya segmen ungu atau merah saja yang dijadwalkan inspeksi fisik. Kemudian PIDOT akan dikalibrasi secara bulanan dan juga ER fluid diuji via impuls singkat. Nah, dibandingkan dengan sistem konvensional, peredam gempa biasanya gasket karet pasif dengan ER fluid adaptif itu kurang dari 3 milisekon, yang mana ventilasi on-off timer dengan VFD otomatis secara real time dan juga deteksi retak inspeksi manual 2 kali per tahun dengan CCTV plus warna yang beroperasi selama 24/7, yang perbedaannya bisa sangat signifikan. Baik, untuk selanjutnya yakni implementasi smart material pada pusat perbelanjaan Resili City. Jadi ada 3 material besar yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada chemical gel plus PMC, lalu ada photomechanics dan juga mechanochromic. Yang pertama untuk material gel absorben dan PMC ini
akan diimplementasikan pada pendingin kulkas sayuran atau daging di supermarket dan food court, dan sistem darurat untuk tumpahan bahan kimia. PCM ini akan menjaga suhu stabil di 4-8 derajat Celcius, kemudian energi cold storage-nya sehingga bisa hemat sebanyak 20%. Lalu photomechanics, yakni panel katup ventilasi dan kanopi berbahan polimer fotoresponsif pada atrium atau jendela dan skylight yang bergerak otomatis tanpa motor. Menghasilkan 25% regangan mekanik LCA dan kira-kira memiliki masa pakai 15 tahun. Kemudian untuk mekanokromik, ini adalah material ketiga, akan digunakan sebagai coating spiropiran pada kolom dan eskalator sebagai indikator letak visual pasca gempa dan elemen estetika interaktif bagi pengunjungnya. Kira-kira memiliki 0,25% threshold strain warna dan 20 meter jarak pandang perubahan warna. Next. Lalu slide selanjutnya menjelaskan tentang detail implementasi dan manfaat. Yang pertama untuk chemical gen dan PMC, kita akan fokus ke PMC terlebih dahulu. Dia mampu mempertahankan suhu sekitar 4 derajat Celcius pada panel dinding dan kulkas sehingga menyerap panas laten. Kemudian fatty acid pada kompartemen daging segar dan beku untuk menjadi buffer suhu stabil tanpa kompresor. Kemudian gel absorben ini yang menarik, kita akan gunakan dia sebagai penyerap pelarut yang tumpah di lantai gitu. Dan juga bisa mencegah kebakaran apabila tumpahan itu adalah minyak. Kemudian gel pH responsi sebagai indikator kebocoran saluran limbah. Jadi untuk memudahkan tukang pipa dalam maintenance sistem perpipaan atau ledeng pada mall. Kemudian implementasi teknis photomechanics material. Ini akan diimplementasikan pada ventilasi skylight berukuran kira-kira 150 x 40 x 2 mm. Ini bisa membuka otomatis saat intensitas cahayanya itu lebih tinggi. Dan bisa menutup saat mendung atau malam. Dan memiliki kelebihan lain, yakni fotoresponsif di area outdoor plaza. Jadi dia bisa mengkerut saat cahayanya kuat. Kemudian tanpa motor, baterai, sensor elektronik atau koneksi listrik apapun. Menghasilkan manfaat berupa hemat energi efisiensi hingga 20%. Kemudian masa pakainya juga lebih besar dari 15 tahun pada kondisi tropis outdoor. Dan maintenance mekanikal bisa berkurang sebanyak 80%. Material selanjutnya yakni mekanokromik. Dia merupakan berbahan spiroen polimer pada 20 kolom utama dan area eskalator. Jadi dia bisa berubah warna jadi abu-abu menjadi merah atau oranye ya, dengan syarat strainnya atau regangannya 0,25%. Ini bisa menjadi indikator visual pasca gempa tanpa instrumen ya, tiba-tiba warnanya berubah. Itu adalah tanda terjadi gempa, seperti itu kerja singkat material ini. Kemudian pada pegangan eskalator terdapat mikrokapsul dan ini berfungsi sebagai indikator keausan. Untuk manfaat utama dari mekanokromik material ini bisa tentu tadi evaluasi pasca gempa ya, dan juga menjadi elemen estetika. Kemudian elektroniknya dia tidak membutuhkan biaya sama sekali. Next. Selanjutnya ada smart material pada jalan raya Resilicity. Tentu tadi kita menginginkan jalan yang bisa mengubah energi getaran menjadi energi listrik, maka kami mengimplementasikan material piezoelectric PVDF. Jadi ini sebagai energi harvesting dengan arsitektur sebagai berikut: 2400 tel kali 30 kali 30 cm dengan tebal 12 mm dan seterusnya. Ini akan menghasilkan mekanisme apabila ada tekanan mekanik, maka pemisahan muatan kristal PVDF TRFI menghasilkan beda potensial listrik. Nah, pada selanjutnya ada luminescent blue road. Jadi ini merupakan marka jalan yang bercahaya seperti itu. Pada 18 km marka cahaya, kami menggunakan cat SRAL2O4. Jadi ini bisa menyerap cahaya siang sekitar 6-8 jam ya, rentang penyerapannya itu. Kemudian pada malam hari si cat ini bisa mengeluarkan warna hijau dengan gelombang 520 nanometer selama 10-12 jam. Dengan spesifikasi luminansi sebesar 50 milikandela per meter kuadrat tanpa listrik tentu. Dengan rentang penggunaan kira-kira 3-5 tahun. Mekanismenya foton matahari seperti tadi mengakibatkan eksitasi pada cat, kemudian perangkap
TI dengan muatan 3+ bisa melepaskan cahaya luminescence secara bertahap sehingga afterglow istilahnya, atau glowingnya itu di akhir-akhir. Nah, kemudian ada piezoresistive material. Dia berfungsi sebagai monitoring real time. Ada 30 strange gauge yang terpasang ya. Gauge faktornya dengan spesifikasi 100 sampai 170, akurasinya kira-kira 5%, data ke IMS yang sangat cepat sekitar 200 milisecond, dan kira-kira prediksi pemeliharaannya perpanjang umur jalan bisa memperpanjang umur jalan 30 sampai 40%. Jadi mekanismenya regangan mekanik akan menghasilkan perubahan resistensi semikonduktor, estimasi beban, suhu kendaraan bisa diketahui dengan material piezoresistif ini. Next. Jadi ada dari 3 material yang menyusun luminescent blue rod, ada piezoelektrik dan piezoresistif. Perbedaan mekanismenya yakni piezoelektrik langsung mengubah tekanan menjadi listrik. Ini berbeda dengan luminescent blue rod yang tentu mengubah foton menjadi afterglow atau cahaya yang dikeluarkan nantinya. Kemudian ada piezoresistif material. Ini mengubah regangan menjadi perubahan hambatan. Jadi tidak langsung mengubah menjadi listrik. Nah, kemudian material inti kami menggunakan PVDF seperti tadi. Kemudian dengan jenis cat SRAL2O4 EU dengan muatan 2+ dan DY muatan 3+. Kemudian piezoresistif material kami menggunakan strain gauge silikon semikonduktor. Kemudian skala implementasinya kira-kira 2400 tile aktif, 5 zona strategis untuk PVDF. Kemudian untuk luminescent blue rod 18 km marka jalan, dan piezoresistif dia bisa 30 titik monitoring jalan utama di Resili City. Output kinerjanya kira-kira piezoelektrik menghasilkan listrik sebanyak ini 150 sampai 250 kWh per hari. Kemudian luminescent blue rod kira-kira bisa menghasilkan nyala lampu 10 sampai 12 jam, dan piezoresistif material bisa mengirim akurasi kira-kira 5% ya setiap 200 milisecond. Nilai utamanya piezoresistif tentu bisa menghemat energi dari mobilitas harian. Kemudian luminescent ya tentu untuk pencahayaan. Dan piezoresistif bisa mencegah kerusakan dengan cara memperingatkan kendaraan yang kelebihan beban. Nah, Living Lab ini terdapat display watch jam di halte untuk kesadaran energi publik ya. Kemudian ada jalan berbicara malam hari sebagai edukasi fotoluminescence. Kemudian kondisi jalan ini itu untuk meningkatkan literasi data warga. Ini 3 kolom ini ya, itu 3 kolom ini untuk sebagai edukasi saja ke warga agar lebih termotivasi menjaga kelangsungan dari penerapan jalan raya ini. Next. Kemudian ada tembok penahan Resili City. Ini yang merupakan fondasi yang melindungi kota dari deformasi batuan dan juga longsoran ya pada pinggir-pinggiran kota dan pinggiran jalan, tentu tanggul dan juga bendungan. Jadi kira-kira dia mengintegrasikan 4 smart material inti, seperti hanya self-healing concrete, shape memory alloy, SMA, chemical gel, dan IPMC. Self-healing concrete tentu untuk agar beton ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Shape memory alloy ini untuk sebagai kontrol deformasi lateral. Dia memiliki aktuator dan juga kontrol juga. Kemudian chemical gel sebagai stabilisasi lereng belakang, artinya engineer di lapangan bisa mengimplementasikan chemical gel ini agar disuntikan misalnya ke beton, dan apabila terjadi retakan maka hasil suntikan tadi itu bisa keluar dan mengisi celah-celah beton. Nah, kemudian ionomer polimer metal composite IPMC sebagai sensor tekanan tanah aktif dan aktuator katup drainase. Next. Detailnya untuk self-healing concrete sendiri kira-kira berisi resin epoksi 2 komponen dengan spesifikasi diameter 3 mm, jarak tanam 50 mm di seluruh tubuh beton. Kemudian dia bisa pecah otomatis dan mengisi celah sekitar 4 sampai 6 jam. Kemudian terdapat bakteri Bacillus ya. Kemudian terdapat kawat SMA nitinol yang berfungsi sebagai gaya pemulir yang menutup celah retakan. Selanjutnya ada material shape memory alloy. Kawat nitinol TI55
Ni ya sebagai tie rod aktif pada tembok cantilever memberikan gaya pemulih hingga 400 kN. Dan material SMA ini bisa merespon gempa tentunya ya. Kemudian aktivasi aktif dengan arus listrik 15 ampere mengalirkan panas Joule yang meningkatkan suhu kawat di atas AF dalam 0,8 detik. Menghasilkan gaya koreksi sebagai tinjauan real time dan mengontrol deformasi lateral yang presisi. Ada chemical gel. Selanjutnya ada chemical gel. Dia mampu melepas air secara lambat melalui difusi osmotik tentunya dengan spesifikasi yang tercantum seperti ini. Selanjutnya dia mampu mereduksi tekanan air pori, mengurangi puncak tekanan air pori 50-65% saat hujan lebat, kira-kira 100 mm per jam, memberikan faktor keamanan tambahan, memperkuat retakan dan pori-pori yang ada pada beton. Selanjutnya fungsi chemical gel tentu grouting tanah. Jadi polyacrylamide gel disuntikan pada retakan dan rongga tanah di belakang tembok. Ya, ini untuk memadatkan retakan. Nah, selanjutnya ada ioner polymer metal composite IPMC. Bahannya yakni Nafion PT sebagai sensor tekanan tanah fleksibel, menghasilkan sinyal tegangan yang proporsional. Kemudian dia berfungsi sebagai aktuator katup drainase. Dengan spesifikasi tersebut, maka ketika tekanan air pori meningkat, BMS mengirim sinyal 3 volt yang menyebabkan strip melengkung dan membuka. Keunggulan lainnya, IPMC tidak memerlukan kabel daya terpisah untuk fungsi sensor dan hanya butuh daya rendah. Dan bisa menghemat energi dari tembok pelindung ini. Next. Selanjutnya ada menara energi resiliency. Jadi 3 material yang menyusun dari menara energi itu ada dielectric material dengan insulasi tegangan tinggi dan penyimpanan energi kapasitif. Kemudian selain dielectric, dapat electret material sebagai sensor getaran pasif dan energi harvesting mandiri. Selanjutnya ada biomimetic material, fasad adaptif dan sistem ventilasi biomimetic. Ini akan meniru lotus motion atau gerakan lotus pada teratai dan tumbuhan. Jadi menara energi resiliency mengintegrasikan material cerdas ini untuk memaksimalkan 3 hal penting, yakni efisiensi, deteksi getaran, dan juga ketahanan struktural jangka panjang. Next. Untuk lebih detailnya, implementasi teknis dari dielectric material menggunakan Al2O3 dengan komposisi 40% volume sebagai pelapis insulasi kabel tegangan tinggi. Kira-kira kekuatan dielectricnya lebih besar dari 25 kW per mm. Dan tahan pada 100% RH. Fungsi energi terdapat kapasitor film BOPP 4700 mikrofarad kali 450 volt sebagai buffer penyimpan energi harvesting piezoelektrik. Dia menyuplai cadangan sensor, BMS dan aktuator selama 72 jam. Tanpa sumber daya eksternal. Ketahanan lingkungan, komponen ini tahan pada kondisi tanah jenuh pasca hujan lebat dan paparan agen kimia dari limpasan lingkungan tropis. Selain dielectric material, dapat material lain, electret material. Geofon MEMS berbasis elektret tertanam di 10 titik. Jadi material elektret ini berbeda dengan dielectric material. Kalau dielectric material sudah polarisasinya bisa berubah apabila ada gaya listrik lain yang di sekitarnya. Kalau elektret material sudah memiliki polarisasi yang kuat pada arah tertentu, sehingga apabila ada medan listrik di sekitarnya, maka sensitivitasnya dia sangat tinggi. Pada sekitar 40 volt meter per second, dia akan merespon dengan sangat cepat apabila ada medan listrik di sekitarnya. Selanjutnya, deteksi dini. Ini adalah kelebihan dari electret material dibanding dielectric material. Electret material mampu membedakan getaran lalu lintas, aktivitas konstruksi, dan pergerakan massa tanah awal. Memberikan peringatan lebih cepat 6-24 jam sebelum kelongsoran makroskopis terjadi. Efisiensi dayanya lebih kecil dari 0,05 mW per unit, dapat ditenagai sepenuhnya oleh energi harvesting ferroelectric lokal. Kemudian ada biomimetic material, fasad lotus effect. Ini adalah salah satu ciri khasnya. Artinya bahan bangunan atau jendelanya itu bisa mencegah akumulasi lumpur, alga, dan lumut karena memiliki mekanisme self-cleaning otomatis yang memperpanjang umur material struktural.
dengan kira-kira orientasinya lebih besar dari 150 derajat atau sudut kontaknya. Kemudian ada drainase bionik, mengadaptasi pola venasi daun untuk distribusi aliran yang lebih merata, mengurangi dead zone tekanan air dan memperpanjang umur material penahan hingga 80 tahun. Lanjutnya, pengurangan perawatan tentu tidak perlu sering-sering membersihkan kaca secara manual karena Lotus Effect ini kira-kira bisa mengurangi biaya perawatan sekitar 65% dibandingkan menara konvensional dengan umur desain 80 tahun tanpa rekonstruksi besar-besaran. Next. Kesimpulannya, smart material berperan vital dalam mewujudkan smart city yang efisien, adaptif, aman, dan berkelanjutan. Infrastruktur adaptif mampu merespons stimulus lingkungan berdasarkan data tekanan suhu, cahaya, medan listrik, atau magnet secara otomatis dan bukan sekadar pasif. Dapat 12 jenis material yang diterapkan, yakni piezoelektrik, SMA, SMP, self-healing, carbon nanotube, biomimetic, dan lain semuanya, meningkatkan efisiensi energi dan keamanan struktur. Kemudian poin ketiga, yakni pembangunan berkelanjutan. Smart material mendukung pembangunan berkelanjutan melalui efisiensi energi, pengurangan kebutuhan perawatan, perpanjangan umur infrastruktur, serta optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah. Next. Saran, tentu dalam ide-ide kami diperlukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penurunan biaya implementasi agar smart material dapat diterapkan lebih luas pada infrastruktur perkotaan. Selanjutnya tentu dalam ide ini perlu dilakukan kajian multidimensi, terutama aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan dari penerapan smart material dalam skala kota yang nyata dan terukur. Selanjutnya penerapan integrasi teknologi digital juga perlu, karena dengan IoT, AI, digital twin, dan BMS untuk monitoring real time, prediksi, dan pengambilan keputusan otomatis. Lalu yang terpenting selanjutnya adalah kolaborasi Trihelix. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan industri selain akademisi. Diperlukan agar smart material menjadi fondasi utama smart city masa depan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ya, ini adalah pustaka yang kami jadikan acuan dalam menyusun laporan dan juga PowerPoint dan menjadi inspirasi bagi ide Resilicity ini. Next. Baik, terima kasih Ibu Profesor Dr. Ing, Insinyur Doti Dewi Risanti STMT, selaku dosen pengampu material cerdas kelas D. Kami pamit undur diri apabila mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya dari presentasi kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kami juga berterima kasih atas waktu yang Ibu Doti berikan untuk menyimak presentasi dari kami. Saya Fatkur Rahman Fikri, kemudian teman saya. Saya Putri Alsia Sukrupa. Saya Andika. Kami berterima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.